Kali ini di talk show ini kita akan membahas tentang aspek hukum dalam informatika. Dalam membahas ini tentunya saya tidak akan sendirian. Saya sudah kedatangan beberapa teman-teman siswi dari SMA Negeri 1 Salatiga. Silahkan. Oke, silahkan duduk. Nah, yang di samping saya ini boleh perkenalan? Oke, perkenalkan nama saya Dina. Perkenalkan, nama saya Kirana. Saya Inya. Saya Kinaura. Nah, untuk akhir-akhir ini kesibukannya lagi pada ngapain kalau boleh tahu? Sebenarnya banyak banget tugas sih, terutama kayak kerja kelompok, terus itu hampir tiap hari ada ulangan. Cuman kalau weekend biasanya ya kayak siswa biasanya buat refreshing nonton film dan lain-lain. Yang lain? Sama kah atau? Kurang lebih Ya. sama. Nah, kan pada hari ini kita mau berdiskusi tentang aspek hukum dalam informatika. Nah, menurut kalian ini aspek hukum dalam informatika itu yang kayak gimana sih? Jadi produk informatika itu memiliki aspek hukum berdasarkan hak kekayaan intelektual. Produk informatika merupakan hasil buah pikir atau karya intelektual manusia, bisa berupa buku atau karya lainnya. Nah, untuk menghargai usaha mereka dalam membuat karya tersebut, kan ada aspek hukum. Nah, aspek hukumnya itu bisa berupa lisensi. Gitu. Lisensi. Kalau boleh tahu, lisensi itu lisensi yang gimana ya? Jadi lisensi itu kan mencakup izin, hak, dan pembatasan yang diberlakukan atas perangkat lunak, baik berupa suatu komponen atau program berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya melanggar lisensi perangkat lunak, itu akan diberlakukan undang-undang tertentu. Nah, lisensi sendiri itu terdiri dari lisensi komersial, domain publik, open source, dan freeware. Wah, ternyata banyak banget ya jenis-jenis lisensi perangkat lunak ini. Nah, buat agar pemirsa semua bisa lebih tahu lagi, bisa dijelasin tentang jenis-jenisnya tadi? Jadi gini, ada beberapa tadi kan yang disebutin. Aku menjelasin yang lisensi komersial. Lisensi komersial itu bisa diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar sehingga hanya dapat digunakan setelah penggunaan pembayaran kepada pembuat perangkat lunak. Selanjutnya itu ada lisensi freeware. Lisensi freeware itu perangkat lunak aplikasi atau program dengan hak cipta yang dapat diunduh, diinstal, digunakan secara bebas. Berarti ini bisa dibilang mungkin aplikasi gratis atau yang lainnya, tapi Ya, secara gratis. betul. Oke. Kemudian ada lisensi open source. Lisensi open source ini lebih bebas daripada freeware yang sebelumnya. Nah, jadi dari penggunanya sendiri bisa untuk melihat, mengubah, bahkan mendistribusikan kode program tersebut. Jadi misalkan kita buka satu website, kemudian kita bisa edit isinya di situ gitu. Oke. Udah atau ada lagi? Jadi yang terakhir itu ada lisensi domain publik. Jadi lisensi domain publik itu tuh hak ciptanya dilepaskan semua oleh si pembuat perangkat lunak tersebut. Nah, jadi kepemilikan perangkat lunak itu tuh sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat. Nah, kita kan tadi udah bahas tentang lisensi perangkat lunak. Sekarang aku mau tanya nih, gimana tanggapan kalian tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada tentang lisensi perangkat lunak? Oke, jadi dikutip dari CNN Indonesia, sebesar 83% perusahaan di Indonesia masih menggunakan software bajakan atau ilegal. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan penggunaan software bajakan di level perusahaan di kawasan se-Asia Tenggara, bahkan Asia Pasifik. Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia tentang lisensi perangkat lunak masih perlu ditingkatkan. Ternyata masih banyak ya warga Indonesia yang masih menggunakan software bajakan atau ilegal. Memangnya nggak ada undang-undang yang menaungi atau hukuman untuk para pengguna? Padahal udah banyak undang-undang yang mengatur mengenai hal ini. Salah satunya itu hak kekayaan intelektual, itu yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO. Nah, lebih spesifiknya lagi itu Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Oke. Nah, untuk pemerintah sendiri, apakah sudah melakukan upaya untuk mengatasi pelanggaran terhadap lisensi perangkat lunak ini sendiri?
Dari pemerintah udah ada beberapa upaya. Dari literasi kami sebelumnya, kami mengutip dari artikel dari kominfo.co.id. Jadi untuk menangani hal tersebut, Polri sebagai penegak hukum memiliki Direktorat Cybercrime yang diperuntukkan khusus untuk menangani kejahatan siber. Ia juga mengajak MIAP untuk lebih ofensif terhadap kasus pencurian kekayaan intelektual. Harapannya bukan hanya menjaring para pelaku di lapak, namun menangkap sumber dari bisnis atau pelaku kejahatan tersebut. Oke. Nah, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya, tapi akhir-akhir ini malah banyak sekali ya pengguna software bajakan ini, terkhususnya untuk para remaja yang suka nonton series, nonton film, tetapi mereka malah memilih untuk menggunakan software atau aplikasi bajakan. Tanggapan kalian sendiri gimana nih untuk kasus ini? Menurut saya hal tersebut itu sangat merugikan developer, juga tidak menghargai usaha developer sebagai pembuat perangkat lunak tersebut. Nah, pengguna aplikasi bajakannya sendiri itu juga kena imbasnya karena virus yang ada di aplikasi itu. Oke. Nah, aku pengen tahu nih, kalau kalian sendiri apakah termasuk pengguna yang bajakan? Pasti enggak sih. enggak ya. Oke. Kita biasanya pakai Netflix ya. Nah, mungkin kalian bisa ngasih beberapa saran atau masukan gitu kepada para pengguna-pengguna aplikasi bajakan di luar sana biar mungkin lebih milih untuk menggunakan aplikasi yang asli atau nggak bajakan walaupun berbayar atau semacamnya. Ya, jadi maka dari itu kita sebagai warga yang bijaksana perlu menyadari pentingnya menghargai lisensi perangkat lunak. Karena selain melanggar undang-undang, penggunaan software bajakan juga memiliki risiko lain, yaitu dapat memengaruhi kinerja perangkat sehingga kinerjanya tidak optimal. Oke, terima kasih semua atas waktunya udah mau meluangkan waktu untuk berdiskusi di sini bersama kita mengenai aspek hukum yang ada dalam informatika. Terima kasih juga sudah menambah informasi dan juga wawasan untuk para pemirsa sekalian yang berada di rumah. Oke, untuk pemirsa, sampai ketemu lagi di lain waktu. Dengan beberapa narasumber, silakan. Oh iya. Sorry, aku bingung nih. Nah, kita kan tadi udah bahas tentang lisensi perangkat lunak. Itu hak kekayaan intelektual. Ini diulangi dari ini atau? Itu merugikan kamu buat Penggunaan yang apa? bagas. Nah, gitu kan. Pasti masih kata apa? Kayaknya ada dua. Mia Talk Show. Iya, Iya, Mia Talk Show. Acara baru kita